Coba deh, sekarang lihat smartphone di tangan Anda. Kelihatannya simple ya, tapi bisa jadi smartphone itu dirakit di satu negara, komponennya datang dari 5 negara lain, desainnya malah dari negara ketujuh. Atau kopi yang Anda minum pagi ini, bijinya mungkin udah jalan ribuan kilometer. Di dunia sekarang ini yang serba terhubung, hampir nggak ada lagi yang namanya benar-benar lokal. Semua ini, hasil dari kerjasama internasional yang super rumit. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Emangnya bisa sebuah negara kalau lagi keadaan darurat gitu, nutup semua perbatasannya dan bertahan hidup sendirian? Apa ada negara yang benar-benar bisa mandiri 100%? Yuk kita bedah sama-sama. Jawabannya terus terang aja, singkat dan jelas. Nggak bisa sama sekali. Nggak ada satupun negara di dunia ini yang punya semua yang ia butuhkan. Contohnya Indonesia deh. Kita ini kan raksasa pertanian. Tapi buat tahu dan tempe aja kita masih impor kedelai. Kita punya cadangan nikel yang melimpah ruah. Tapi kita butuh teknologi dari luar buat mengubahnya jadi baterai mobil listrik. Ketergantungan ini tuh kenyataan global. Dan justru karena saling ketergantungan inilah, kerjasama internasional itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Ini adalah mekanismenya, caranya negara-negara itu kumpul bareng buat mecahin masalah, buat saling mengisi kekosongan yang nggak bisa mereka isi sendiri-sendiri. Nah, untuk ngerti gimana cara negara-negara ini melihat kerjasama, para ahli biasanya pakai 3 kacamata atau 3 cara pandang utama. Kita mulai dari yang pertama, yang bisa dibilang paling pesimis. Namanya realisme. Ini adalah cara pandang yang dasarnya cuma satu, curiga. Ada sebuah pepatah kuno yang pas banget buat ngegambarin realisme. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Maksudnya apa? Cara pandang ini berasumsi kalau pada dasarnya manusia dan karena itu negara itu sifatnya egois dan cuma mentingin diri sendiri. Jadi, menurut kaum realis, setiap negara itu ya cuma mikirin kepentingannya sendiri. Rasa curiga itu udah jadi standar dan tujuan utamanya cuma satu, bertahan hidup. Nah, ini langsung mengarah ke yang namanya dilema keamanan. Gini, misalnya negara A nambahin kekuatan militer buat pertahanan. Negara B ngelihatnya sebagai ancaman, jadi mereka ikutan nambahin kekuatan juga. Jadilah perlombaan senjata tanpa akhir, di mana satu-satunya perdamaian yang mungkin ada, itu cuma keseimbangan kekuatan yang rapuh banget. Peta dunia zaman Perang Dingin ini contoh paling pas dari teori realisme dalam praktek. Anda bisa lihat, ada 2 blok super kuat, Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Timur yang dipimpin Uni Soviet. Keduanya terkunci dalam keseimbangan kekuatan yang super tegang, dan masing-masing saling curiga setengah mati. Inilah realisme yang dimainkan di panggung dunia. Tapi, gimana kalau cara pandang yang suram itu ternyata salah? Kacamata kedua, liberalisme, menawarkan sebuah alternatif yang jauh lebih optimis. Kalau realisme itu isinya curiga melulu, liberalisme itu tentang kemungkinan adanya kerjasama. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Realisme itu asumsinya manusia itu egois, yang artinya konflik global itu yang nggak bisa dihindari. Liberalisme justru membalik asumsi itu. Mereka bilang manusia itu pada dasarnya bisa diajak kerjasama. Ini perbedaan yang paling mendasar. Apakah kita ini ditakdirkan buat terus-terusan berkonflik, atau kita sebetulnya bisa kerja bareng demi kebaikan bersama? Para pemikir liberal itu melihat dunianya beda. Mereka percaya, sama kayak orang-orang bisa bikin aturan buat hidup bareng di satu kota, negara-negara juga bisa kok bikin kesepakatan buat hidup damai berdampingan. Dari sudut pandang ini, kerjasama itu bukan sesuatu yang dipaksakan, itu natural. Ketergantungan ekonomi dan nilai-nilai yang sama bisa bikin perang jadi sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali. Oke, jadi kita udah punya realisme yang pesimis dan liberalisme yang optimis. Tapi ada jalan tengahnya loh, namanya konstruktivisme. Pandangan ini bilang kalau kita itu nggak terjebak sama sifat dasar manusia. Justru sebaliknya, hubungan kita, entah itu jadi teman atau musuh, itu adalah sesuatu yang kita bangun bersama seiring waktu. Coba bayangin gini deh, hubungan antar negara itu nggak kaku. Hubungan itu dibangun bata demi bata. Lewat setiap perjanjian, setiap perselisihan, setiap interaksi dari waktu ke waktu. Permusuhan atau persahabatan itu bukan kondisi alamiah. Itu adalah sebuah kenyataan yang kita ciptakan bareng-bareng lewat sejarah kita. Nah, hasil akhir dari proses membangun hubungan ini bisa jadi sesuatu yang kuat banget, yang disebut komunitas keamanan. Bayangin sekelompok negara di mana ide buat perang satu sama lain itu udah nggak masuk akal lagi. Contohnya kayak Perancis sama Jerman hari ini. Mereka udah membangun kepercayaan yang begitu besar sampai-sampai semua konflik diselesaikan di meja perundingan, bukan di medan perang. Jadi, gimana caranya berubah dari musuh bubuyutan jadi mitra terpercaya? Konstruktivisme menawarkan sebuah peta jalan. Dimulai dari sejarah yang penuh ketidakpercayaan, tapi kemudian interaksi-interaksi kecil yang positif mulai terjadi.
Seiring berjalannya waktu, tindakan-tindakan ini membangun momentum, menulis ulang narasi hubungan mereka, dan akhirnya menciptakan sebuah kenyataan baru di mana perdamaian jadi hal yang normal. Oke, setelah kita bahas 3 teori besar tadi, sekarang kita tarik ke level yang lebih nyata. Sebenarnya apa sih untungnya semua kerjasama ini buat kita, buat kehidupan kita sehari-hari? Coba lihat angka ini. Hampir 232 miliar dolar. Wow. Ini bukan anggaran film blockbuster ya. Ini adalah nilai barang yang diekspor Indonesia ke seluruh dunia, cuma dalam 1 tahun. Angka ini bukti nyata, bukti konkret betapa dahsyatnya kekuatan ekonomi yang bisa muncul kalau negara-negara mau kerjasama. Angka sebesar itu bukan sekedar statistik di atas kertas. Itu artinya pertumbuhan ekonomi. Artinya, lebih banyak lapangan kerja. Artinya, pendapatan negara buat bangun sekolah dan rumah sakit jadi lebih besar. Pada akhirnya, kerjasama internasional itu secara langsung meningkatkan standar hidup kita semua. Dan ini dia nih dampak yang paling terasa. Diperkirakan setiap 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi itu bisa menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru. Coba deh, renungkan. Hubungan antara kerjasama global dengan kesempatan kerja di sekitar kita itu sangat langsung dan sangat nyata. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Di dunia yang begitu terhubung seperti sekarang, di mana smartphone, makanan, bahkan pekerjaan kita bergantung pada negara lain, apakah kerjasama internasional itu benar-benar masih sebuah pilihan? Atau jangan-jangan itu adalah satu-satunya jalan ke depan yang kita punya?